orang tersebut memiliki indera keenam, padahal jelas yang ada di mata itu bukan hasil karya dia melakukan puasa atau ritualan, tetapi dia bisa melihat makhluk halus itu karena di mata dia itu ada makhluk halus yang pernah masuk ke dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Peteng, channel pembelajaran kebiasaan, tradisi, dan perkelenian orang Jawa. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang perbedaan kesurupan dan juga ketempelan. Banyak orang mengatakan bahwa kesurupan dan ketempelan itu sama-sama manusia dimasuki oleh makhluk halus, makhluk yang tidak kelihatan. Jadi raga manusia itu dimasuki sesuatu yang kasat mata. Sebetulnya sahabat Sinau Peteng perlu diketahui bahwa kesurupan dan ketempelan itu berbeda. Kalau kesurupan itu adalah makhluk halus, makhluk kasat mata yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, sedangkan kalau orang ketempelan itu makhluk halusnya tidak masuk ke dalam tubuh, melainkan menempel di bagian tubuh kita. Jadi makhluknya itu tidak masuk, hanya menempel di bagian tubuh kita. Misalkan makhluknya itu menempel di bahu kita, maka yang akan kita rasakan itu bahu kita itu terasa berat sekali, padahal kita tidak sedang membawa barang, tidak sedang membawa benda, atau tidak habis ngangkat sesuatu. Tapi yang kita rasakan adalah seakan-akan kita ini sedang membawa sesuatu di bahu kita, makanya kita merasakan sangat berat. Selain itu, rasa lesu, rasa males itu akan hadir menyertai dengan rasa berat yang kita rasakan. Ketempelan itu ya bisa di bahu, bisa di mata, bisa di telinga, bisa di tangan, bisa di paha, dimanapun itu bisa ketempelan. Jadi beda antara kemasukan makhluk halus atau kesurupan dengan ketempelan. Ada yang harus diwaspadai saat seseorang itu kemasukan makhluk halus ataupun ketempelan makhluk halus. Yang pertama, ketika makhluk halus itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka pintu keluar masuk dari tubuh kita itu sudah terbuka, sehingganya kapanpun dimanapun makhluk halus yang lain itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kita usir, sudah diusir, tapi ternyata dia tidak keluar, melainkan bersembunyi di dalam tubuh kita, maka yang paling bahaya ketika dia ada di mata,
maka orang tersebut bisa melihat makhluk halus. Nah, ketika makhluk halus yang masuk ke dalam tubuh kita itu ada di telinga kita, maka jarak jauh orang tersebut bisa mendengar suara seseorang, suara yang sedang berbincang atau makhluk halus yang sedang berbincang, itu suaranya akan terekam oleh orang tersebut. Seakan-akan yang tidak paham, keluarga khususnya, itu akan menilai bahwa orang tersebut memiliki indera keenam. Padahal jelas yang ada di mata itu bukan hasil karya dia melakukan puasa atau ritualan, tetapi dia bisa melihat makhluk halus itu karena di mata dia itu ada makhluk halus yang pernah masuk ke dalam tubuh. Ini yang harus diwaspadai. Sebetulnya sahabat Sinau Peteng, banyak hal yang bisa dilakukan agar kita betul-betul adem, ayem, nyaman, tentram, hati kita selalu dingin. Jadi kita berserah diri kepada Allah, kemudian kita meyakini dan kita hanya berlindung kepada Allah. Kita tidak harus meyakini makhluk-makhluk halus tersebut, tapi kita emang harus percaya kalau mereka itu ada, tapi tidak harus diyakini. Dengan hal demikian, seperti yang saya sampaikan barusan, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari godaan-godaan makhluk halus. Jadi tidak harus diyakini ketika kita melihat dan lain sebagainya. Yang harus kita yakini adalah kita tidak melihat makhluk tersebut. Maka mudah-mudahan insya Allah atas izin Allah, apa yang kita harapkan itu bisa terjadi. Kita tidak bisa melihat makhluk-makhluk tersebut. Dan kalau kita selalu mendekatkan diri kita, maka mudah-mudahan tubuh kita, raga kita, jiwa kita, hati kita itu akan tetap tentram, terhindar dari godaan atau gangguan makhluk halus. Demikian video yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.